Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah berjudul Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan Permasalahan Organisasi. Pada studi kasus UPTQ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kelompok kami terdiri dari Windy Ramadhani, yaitu saya sendiri, Sri Rezeki, Iis Nur Sukmawati, dan Nabila Aura Hoirunisa. Dalam penyusunannya, kami mengamati kendala yang terjadi di organisasi tersebut, mulai dari masalah kedisiplinan, komunikasi, hingga tanggung jawab anggota. Kemudian, kami mengidentifikasi akar penyebabnya, menyusun alternatif solusi, serta model analisis dan teknik pengambilan keputusan yang paling tepat untuk diterapkan. Baiklah, izinkan kami memulai pemaparan materi secara bertahap. Perkenalkan, nama saya Windy Ramadhani dengan NIM 6122410275. Baik, saya di sini akan membacakan latar belakangnya, yaitu organisasi membutuhkan kerjasama serta disiplin dan juga komunikasi agar tujuan tercapai. Dan UPTQ adalah wadah pengembangan kemampuan tilawah Al-Quran dan pembentukan karakter Islami mahasiswa. Dan ditemukan kendala yaitu manajemen waktu yang buruk, serta perbedaan pendapat yang berujung pada perdebatan, serta rendahnya kesadaran tanggung jawab pada anggota. Contoh kasus yaitu anggota terlambat dan diberi teguran di depan umum, namun tidak mendapatkan informasi pada hasil rapat. Dan masalahnya muncul bukan hanya dari anggota, tapi juga sistem organisasi yang belum berjalan baik. Dan diperlukan analisis untuk menentukan keputusan yang tepat. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sri Rezeki, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Sri Rizky dengan NIM 6122 410292. Terus selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu profil singkat dari UPTQ UIN SMH Banten. Jadi itu merupakan unit atau kegiatan mahasiswa atau UKM di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bergerak di bidang pengembangan seni baca Al-Quran, tahsin, dan pembinaan nilai keislaman. Tujuannya untuk membentuk karakter anggota yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala terkait kedisiplinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Iis Nur Sukmawati, kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Iis Nur Sukmawati dengan NIM 6122410269. Baik, di sini identifikasi masalahnya meliputi 3 poin. Yang pertama, poin pertama, identifikasi masalah manajemen waktu yang kurang baik. Seperti sering terjadi keterlambatan hadir, jadwal kegiatan jadi terganggu dan terpotong. Kemudian belum ada aturan beda antara keterlambatan dengan alasan jelas dan yang disengaja. Poin kedua, dalam identifikasi masalah yang kedua, perbedaan pendapat berkembang menjadi perdebatan, yaitu fokus lebih pada mempertahankan pendapat pribadi daripada mencari solusi bersama
menghambat musyawarah. Dan yang terakhir, minimnya kesadaran diri anggota, menganggap aturan sepele, kurang tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Ini menjadi masalah utama yang memicu kendala lain. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sri Rezeki. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis penyebab permasalahan dari organisasi tersebut. Ada 5 faktor utama yang menjadi permasalahan. Yang pertama yaitu karena manusianya sendiri, seperti kurang kesadaran diri, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab masih rendah. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Cara menegur kurang tepat dan dilakukan di depan umum, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Hasil rapat tidak disebar merata, anggota yang berhalangan tidak mendapatkan informasi. Yang kelima yaitu sistemnya. Belum ada SOP tertulis mengenai kehadiran, izin, dan pembagian informasi. Yang terakhir yaitu karena budayanya. Keterlambatan sudah dianggap hal biasa. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Iis Nursuk. Selanjutnya, ada alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, menyusun SOP tertulis yang jelas tentang kehadiran, aturan, dan sanksi yang berlaku bagi semua, baik di anggota maupun di pengurusnya. Yang kedua, membuat notulensi rapat dan membagikannya lewat grup komunikasi agar semua anggota mendapat informasi yang sama. Yang ketiga, melakukan evaluasi rutin setelah setiap kegiatan selesai dilaksanakan. Yang keempat, memberikan teguran secara pribadi dan bersifat membina sebelum menjatuhkan sanksi. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan pembinaan karakter untuk menanamkan nilai amanah, disiplin, dan komitmen organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Model analisis permasalahannya meliputi alasannya masalah yang terjadi dipengaruhi banyak faktor yang berkaitan, sehingga perlu ditelusuri hingga ke sumbernya. Hasil penelusuran akar masalahnya meliputi yang pertama, rendahnya kesadaran diri anggota. Yang kedua, komunikasi tidak transparan. Yang ketiga, belum ada SOP baku. Yang keempat, pola kepemimpinan belum maksimal. Dan yang terakhir, budaya organisasi belum menghargai waktu. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sri Rezeki. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan. Nah, teknik di sini yang dipilih yaitu musyawarah dan mufakat. Jadi, kenapa sesuai prinsip organisasi kemahasiswaan yang mengutamakan partisipasi dan kesepakatan bersama. Adapun langkah penerapannya yaitu 1. Kenali masalah utamanya terlebih dahulu. Yang kedua, tampung semua pendapat. Yang ketiga, susun pilihan solusi. Yang keempat, bahas
kelebihan dan kekurangan. Yang kelima yaitu ambil keputusan yang disepakati bersama. Yang keenam, dengan sebar hasil keputusan dengan transparan. Yang ketujuh, lakukan pemantauan atau pelaksanaan atau juga evaluasi. Dari tahapan ketujuh tersebut bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab anggota terhadap keputusan yang diambil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulannya, yaitu masalah utamanya adalah rendah kesadaran diri anggota yang berdampak pada kedisiplinan dan tanggung jawab. Masalahnya diperparah oleh belum adanya aturan tertulis dan alur komunikasi yang buruk, dan budaya organisasi yang belum tertib. Model analisis yang tepat yaitu diagram tulang ikan untuk melihat hubungan berbagai penyebab masalah. Teknik pengambilan keputusan paling sesuai yaitu musyawarah untuk mufakat agar keputusan yang diterima dan dilaksanakan bersama. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.